Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan jumpa kembali di hari yang baru dan di dalam ibadah renungan harian, renungan pagi kita di pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk berkat-berkat yang baru hari ini yang segera kami terima. Dan kami akan mendasari hidup kami dengan datang padamu melalui ibadah renungan harian ini. Tuhan memberkati pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Terang di Sekitar. Terang di sekitar, dan ayat inti kita Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Kita lebih banyak membutuhkan orang tua yang gembira dan orang-orang Nasrani yang bersukaria. Kita terlalu banyak terkurung dalam diri kita sendiri, seringkali kata yang mendorong dan lemah lembut, senyum yang gembira ditahan dari anak-anak kita dan dari orang-orang tertindas dan tawar hati. Hai para orang tua, di atas pundakmu lah dipercayakan kewajiban untuk menjadi pembawa terang. Bersinarlah seperti terang di dalam rumah tangga, terangilah jalan yang harus dilalui anak-anakmu. Kalau kamu berbuat demikian, maka terangmu akan bercahaya kepada orang di sekelilingmu. Dari tiap-tiap rumah tangga Nasrani harus bersinar satu cahaya yang suci. Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan. Kasih itu harus mengalir di dalam semua hubungan rumah tangga, menyatakan dirinya dalam kemurahan hati, dalam kelemah lembutan dan kedermawanan. Ada beberapa rumah tangga di mana prinsip-prinsip ini diterapkan, rumah tangga di mana Allah disembah dan cinta kasih yang sejati berkerajaan. Doa pada pagi dan petang dipersembahkan dari rumah tangga yang demikian kepada Allah sebagai bau-bauan yang harum, maka kemurahannya dan berkatnya turun atas orang-orang yang memohon seperti embun di pagi hari. Tugas pertama dari orang-orang Nasrani ialah untuk bersatu dalam keluarga. Kemudian pekerjaan itu harus meluas kepada tetangga-tetangga yang dekat maupun yang jauh. Mereka yang sudah menerima terang haruslah menyinarkan terang itu lebih bersinar lagi. Perkataan mereka yang harum semerbak bersama dengan kasih Kristus haruslah menjadi kelezatan kepada kehidupan. Makin erat persatuan para anggota keluarga dalam rumah tangga mereka, maka pengaruh para bapa dan ibu serta anak-anak pria dan wanita ditinggikan dan kegunaan pengaruh itu semakin meluas keluar rumah tangga. Kebahagiaan keluarga dan jemaat bergantung atas pengaruh rumah tangga itu. Kepentingan yang menarik tentang kekekalan tergantung atas pelaksanaan yang benar dari segala kewajiban di dunia ini. Dunia tidak memerlukan orang pintar sebagaimana pentingnya orang-orang baik yang menjadi berkat di dalam rumah tangga mereka. Kalau agama dinyatakan dalam rumah tangga, pengaruhnya akan dirasakan di dalam jemaat dan di antara tetangga. Kebenaran yang dihidupkan dalam rumah tangga membuat dirinya sendiri jadi nyata dalam usaha yang tidak mementingkan diri di mana-manapun. Orang yang menghidupkan agama Nasrani dalam rumah tangga akan menjadi satu terang yang bercahaya dan nyata di mana-mana. Saudaraku yang kekasih, begitu luar biasa renungan kita di pagi hari ini. Bahwa rumah tangga itu harus bercahaya, masing-masing anggota keluarga, baik papa, mama, dan anak-anak, itu harus memancarkan terangnya. Jadi rumah tangga itu akan bercahaya di tengah-tengah rumah tangga di satu lingkungan. Itu akan dimulai dari terang yang bercahaya dari tiap anggota keluarga. Kadang-kadang sebagai contoh, seorang kepala keluarga atau seorang ayah, seorang bapa,
dia akan berbicara lebih sopan kepada orang yang di sekitarnya dibanding berbicara sopan kepada keluarganya. Dan anggota keluarga akan berkata, ayah kami ini, dia seperti domba ketika berbicara dengan orang yang lain, lembut, penuh kasih. Tapi dia seperti singa yang mengaum ketika dia berbicara dengan keluarganya. Maka ini tidak akan membawa dampak yang lebih besar, lebih luas lagi. Itu hanya hidup dengan berpura-pura. Kalau masing-masing keluarga telah mengaplikasikan, menghidupkan masing-masing atau menghidupkan kasih masing-masing dalam keluarga, maka tiap orang dalam rumah tangga itu akan memancarkan terang dari satu orang kepada orang yang lain, dan rumah itu akan terang benderang dalam konteks penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rumah tangga itu akan bercahaya di sekitar. Bagaimana kita dapat mengatakan tetangga sebelah kita harus menjadi orang yang baik, sedangkan kita tidak lebih dahulu menjadi orang yang baik? Itulah sebabnya panggilan kepada kita pada pagi hari ini adalah biarlah terangmu bercahaya. Bagaimana caranya rumah tangga kita bercahaya di depan rumah tangga yang lain di sekitar kita adalah setiap anggota keluarga harus bercahaya di dalam rumah itu sendiri. Pernah seorang yang berkata, kalau orang Kristen di dunia ini adalah orang yang benar-benar Kristen, maka sudah banyak orang di dunia ini menjadi Kristen. Ini adalah perkataan dari Mahatma Gandhi. Dan ini merupakan satu teguran kepada kita, rumah tangga Nasrani. Pertanyaan kita sebagai tantangan kepada kita, apakah rumah tangga kita telah menjadi terang di sekitar kita? Pertanyaan dasarnya adalah, apakah setiap anggota keluarga kita sudah menjadi terang? Bagaimana caranya anggota keluarga kita menjadi terang? Maka perlu ada, tadi di renungan kita katakan, perlu ada doa, perlu ada ibadah pagi dan petang. Anak-anak kita, mereka diajarkan untuk memulai hidup dengan berdoa. Tidak boleh anak-anak kita ketika bangun di pagi hari, mereka telah keluyuran. Ini seperti contoh tetangga kami di sekitar di tempat kami tinggal di sini. Pagi hari anak-anak ini mereka sudah keluyuran, bermain hingga pada siang hari. Oleh karena ini juga tidak sekolah normal. Jadi kita dapat melihat satu cerminan rumah tangga dari mana anak-anak ini berada. Tidak ada doa di sana dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kita, anak-anak kami dididik di pagi hari mereka harus berdoa, mereka harus berolahraga, kemudian mereka mandi, mereka belajar, ada waktu untuk bermain. Dan kita bertegur sapa dengan tetangga kita, kemudian membagikan yang paling murah adalah senyum kita. Kalau kita bisa berbicara, menyapa dengan betu ramah, kemudian kalau ada kelebihan buah di rumah kami, atau kalau kita dapat berkat dari orang yang lain, kita membagikan berkat-berkat itu juga kepada para tetangga kita. Dengan demikian, maka rumah tangga kita menjadi terang di sekitar di mana kita berada. Itulah pengalaman kami dan komitmen saya dan istri saya dalam rumah tangga kami. Kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat itu bukan berarti kami bagi-bagi uang dengan mereka, tapi kami bagi simpati, kami membagi sukacita, membagi senyum, membagi kata-kata yang membahagiakan dengan orang di sekitar kami. Pertanyaan saya untuk saudara adalah, apakah saudara mau menjadi keluarga yang di dalam rumah sudah membagi senyum, membagi berkat banyak, berbagi pula dengan orang lain di sekitar kita? Kalau saudara mau, pasti akan saudara dapat lakukan. Dan saya akan doakan saudara, semoga rumah tangga saudara menjadi berkat di sekitar di mana saudara berada. Tuhan berkati kita di pagi hari ini. Amin. Baik, kita akan berdoa dan doa kita adalah semoga Tuhan akan selalu melindungi kita di kehidupan kita di pandemi COVID-19 ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan datang beribadah kepadamu, memulai semua rangkaian hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk renungan yang begitu indah yang boleh kami dengarkan. Kami punya tantangan sekarang Tuhan. Masing-masing anggota keluarga dapat memancarkan kasih terang di dalam rumah kami.
Dengan demikian rumah kami bercahaya, dan rumah tangga kami ini akan bercahaya di sekitar di mana kami berada. Kalau kami melakukan itu pada waktu yang lalu, pada hari kemarin, biarlah mampukan kami untuk membuatnya pada hari ini, besok, dan seterusnya. Kalau rumah tangga kami tidak sempat buat kemarin, maka ajar kami hari ini untuk membuat yang lebih baik lagi untuk waktu yang akan datang. Hamba doakan semua pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada, dan hamba doakan 5 nama khusus. Yang pertama, Hana Kogoya, Naomi Afasedanya, Theo Afasedanya, Hana Hamadi, dan Erna Sagas. Sekali lagi, Hana Kogoya, Naomi Afasedanya, Theo Afasedanya, Hana Hamadi, dan Erna Sagas. Hamba menyerahkan 5 nama dalam tangan Tuhan. Tambahkan sukacita kepada mereka di dalam duka. Tuhan hibur dengan penghiburan sejati, dan dalam setiap tantangan hidup yang dihadapi, Allah ada di sana. Limpahkan berkat setiap waktu, kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani. Makanan tersedia di atas meja makan, dan dalam kantong-kantong persepuluhan persembahan selalu ada berkat di dalamnya. Hamba doakan keluarga besar Suwai atas meninggalnya Bapak Habel Suwai. Tuhan berkati. Penghiburan sejati dari sorga jadi bagian keluarga. Dalam proses ibadah, pemakaman, dan sebagainya, Allah turut campur tangan. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Janji berkat Allah menaungi kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita dalam ibadah ini. Sampai jumpa di ibadah kita besok. Dan untuk renungan kita, saya masih memberikan di dalam bentuk langsung menyampaikan pekabaran, oleh karena terkendala dengan laptop yang rusak, dan kiranya dapat cepat jadi dan bisa menjadi berkat. Dan saya berencana untuk membuat bukan hanya audio tetapi video untuk renungan harian. Biarlah Tuhan tolong, saudara juga doakan agar pekabaran demi pekabaran tiap pagi dapat terus berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.